Kemarin fikihnya habis darah istihadah ya Bu ya? Itu ya Bu? Benar nggak? Sama dulu fikihnya. Bismillah, kita buka ummahat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna musliman lak wa min zurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dicinta Allah, untuk pertama dan utama sekali marilah sama-sama kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak limpahan rahmat, kasih sayang, hidayah yang Allah berikan kepada kita yang tak bisa kita hitung dengan jari-jari kita ini. Terutama nikmat yang masih terus diberi kesempatan oleh Allah untuk membersihkan dan mengobati serta memberi vitamin hati-hati kita. Bu, hati kita ini bersih apa sakit? Bu, bersih apa sakit akhwat? Kadang bersih. Ngakulah. Kalau kita bilang bersih terus hati kita nih malaikat gitu akhwat. Makanya Rasulullah membagi hati menjadi 3 macam. Yang pertama qalbun salim. Kita mau mencapai inilah Bu. Cuma susahnya luar biasa. Siapa orang yang mendapat gelar qalbun salim? Hatinya yang bersih, selamat artinya tuh. Tidak ada sedikit pun ghil dan penyakit hati yang ada di dalam dirinya. Dia nggak ada dia gunjing, nggak ada dia benci dengan orang, nggak ada dia iri, nggak ada dia dengki. Masya Allah. Inilah Rasulullah Bu. Kita pun kadang-kadang pernah menjadi qalbun salim, cuman nggak sering. Nah, karena orang qalbun salim ini pun dia harus minum vitamin bagaimana supaya fit terus. Nah, yang kedua qalbun marid, hati yang ada penyakit. Siapa nih ustazah? Nih yang masih ada SMS lihat orang, masih ada iri, masih ada dengki, riyanya masih banyak gitu akhwat. Itu namanya qalbunnya marid. Marid itu artinya sakit. Nah, maridun. Nah, dengan do ya, marid. Nah, ya, jangan dikasih kol-kolah Bu, dot bukan kol-kolah. Dot ya, marid. Nah, kita bahasa Arab kan juga, nanti biar familiar. Nah, inilah salah satunya. Ibu datang ke sini karena ibu tahu hati ibu marid. Karena kalau maridnya hati ini minum obatnya seumur hidup akhwat. Dan penyakitnya akan kambuh-kambuh. Benar gak? Sekarang antunya minum obat nih. Datang ke pengajian, tenang hatinya. Tapi 2 hari aja. Hari ketiga mulai habis nih obatnya Bu. Nah, pekan besok datang lagi. Obat lagi. Nah, bagaimana orang yang tidak pernah mengecas hatinya ibu-ibu yang dicinta Allah. Ya. Kemudian ya, yang ketiga qalbun mayyit.
Ini jangan sampai, Bu. Hati yang sudah mati. Nah, kalau mati inilah dia. Kalimat hikmah disampaikan nggak mampan. Mau izo disampaikan nggak mampan. Dikasih nasihat nggak mampan. Itu berarti ada apa hati kita? Jangan sampai datang kajian kemana-mana, Bu, yang disampaikan guru tuh mental aja. Gurunya ngomong, Bu, bersihkan hati. Jangan punya perasaan iri dengki sama orang. Tapi hatinya menolak. Biasa aja. Tak ada dah iri dah, tak ada aku dengki. Ketika dibilang guru, dia tak terasa hatinya seperti itu. Dan termasuk saya yang ngomong pun, kalau saya tidak punya perasaan, saya punya dengan sifat itu bahaya, Bu. Ya. Jadi akhwati fillah, hanya 4 sebab saja yang membuat hati kita tuh tak tenang. Ada kalanya nggak kita punya hati nggak tenang, Bu? Sering apa jarang? Sering. Kok gini nih hati nih ya, galau-galau. Datang kajian lah, sembuh sebentar. Ya. Apa, Bu, sebab hati kita tuh nggak tenang? Kita coba cek ya. Yang pertama, orang tuh sering hatinya nggak tenang itu apabila dia ingin sesuatu yang baru dan hal yang baru untuk kehidupannya. Kemarin saya sudah sampaikan ini ya, Mama Inayat di masjid itu ya, ngulang ya, Ma. Ya. Gimana, Bu? Ibu kalau ingin hal yang baru, kira-kira hatinya galau nggak? Apalagi perempuan. Nah, pokoknya kepingin jilbab baru deh. Kepingin jilbab baru. Sebelum jilbab lu dapat, kayak mana hatinya? Nggak karuan kan? Pergi adik-adik sama-sama akhwat ini ke Ramayana nengok jilbab cantik. Masih bisa ngelawan setan di situ. Sifat bahimiahnya masih bisa ditahan. Aku nggak beli jilbab doi. Di rumah tuh banyak jilbab nggak dipakai. Nggak beli do, yakin awak tuh. Datang Hondas berbentuk manusia. Lah, iya kan? Hondas berbentuk manusia itu siapa, Bu? Yang mempengaruhi kita terus kan? Nah, udah bismillah. Jadi nggak beli, Bu? Nggak. Ya udah, nggak apa-apa. Tapi sampai rumah, gimana akhwat? Terbayang-bayang. Iya kan, Rin? Terbayang-bayang, betul Bu Opi? Besok balik lagi nih, tak bisa nih doh. Balik lagi ke Ramayana, ternyata jilbab tuh udah habis. Jadi manusia kalau dia menginginkan sesuatu yang baru dan hal yang baru dalam hidupnya, itu suka membuat hatinya nggak tenang apabila dia tidak punya ilmu dan tidak punya iman. Saya mohon maaf, Bu, ya, bukan nggak punya, sedikit imannya. Kalau nggak punya bahaya, Bu. Nah, yang kedua, kenapa lagi membuat hati kita nggak tenang ini akhwat? Karena kita terlalu memikirkan masa lalu dan masa yang akan datang, sehingga kita tidak menikmati masa sekarang. Banyak nggak orang kayak gini? Dia membuat hati kita galau. Masa lalu diingat, kayak ketika dia disakiti orang itu taruh diingat ya. Kan ya akhwat, ya diingat tuh sahabatku ya Allah 7 tahun yang lalu membuat hatiku terluka. Mau makan ingat itu, nggak tenang hati. Apalagi masa depan, itu nggak bisa kita pungkiri. Padahal masa depan itu bukan di bawah kontrol kita kan? Allah kan? Kita cuma diberi kesempatan oleh Allah ikhtiar tawakal. Siapa orang-orang yang tawakal? Itu dalam surah Al-Anfal ayat 2, ayat 3, ayat 4. Dia sholat, dia infakkan hartanya, yang akan mengangkat derajatnya adalah Allah, bukan manusia. Ini nih akhwat. Masa depan, adik-adik yang belum dapat jodoh, maaf ya. Gimana antuna? Jangan sampai kita galau. Insya Allah sudah dicatat Allah di Lauhul Mahfuz. Kita disuruh ikhtiar aja. Ibu yang masih punya anak, tuh al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Dulu khawatir kayak manalah anak aku nih kalau besar. Dah, sudah tamat kuliah kan? Gimana lah nanti kerjanya nih? Udah kerja kan, Bu? Siapa lagi jodohnya nih?
Udah punya suami dia kan Bu? Gimana lah cucuku nih? Kan gitu. Nah akhwat, kayaknya kita kayak nggak punya Allah aja Bu. Nah itu Bu yang nomor 2 nih membuat hati kita sering nggak tenang. Betul? Adalah jalani akhwat. Ya, jalani kita tawakal sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ngomong aja mudah nih, prakteknya sulit. Nah, jadi gitu Bu. Kalau dia terlalu memikirkan masa lalu dan masa depan tuh hidupnya nggak bahagia, hatinya tuh nggak tenang. Nah sayanglah kita udah hari ini bahagia nggak mendapatkan kebahagiaan karena kita terlalu memikirkan masa lalu dan masa depan. Yang ketiga yang membuat hati kita tuh nggak tenang, kenapa? Karena kita sibuk terus ingin menyenangkan hati orang dan ingin disenangkan orang. Nah ini mabuk lah kita nih Bu. Nah saya mohon maaf aja. Kalau kita hidup ini hanya harus disenangkan orang dan menyenangkan orang, nggak akan bisa. Karena nggak semua orang yang bisa kita senangkan akhwat. Betul? Gimana ibu selalu sibuk bagaimana supaya followernya banyak? Nggak usah. Gimana supaya kita kelihatan eksis Musasni ke depan? Nggak usah. Jalani saja. Ya. Nggak usah kita terlalu pikirkan manusia nih. Bukan dalam arti kata cuek ya, bukan itu bahasa saya akhwat. Nah, karena ini membuat hati kita letih. Benar nggak? Ya, datang ke Musas ini kita mau muji kawan kita. Gimana nanti ya supaya dia senang ya, gimana ya? Nggak kuat kita. Begitu juga nih, misalnya yang jadi pengurus. Kok nggak dipuji sih kita sama ibu-ibu nih hari ini? Padahal mantap program kita nih. Tuh. Jadi orang hidupnya kalau ada di benaknya hanya ingin menyenangkan orang dan hanya untuk disenangkan orang, hatinya nggak akan tenang. Betul akhwat? Tuh. Sudah kita jalani saja syariat Allah nih. Kalau kita berhasil itu berarti bonus. Pastikan kita masih berada di rel fitrah kita. Nah, nggak usah. Menyenangkan hati orang tuh boleh Bu. Boleh banget, itu sunnah gitu. Tapi jangan gara-gara kita stres mau nyenangin orang aja terus. Gitu. Itu yang gak boleh. Karena mustahil semua orang bisa kita senangkan. Karena kita bukan malaikat. Bisa dipahami Bu? Karena saya lihat ibu-ibu komunitas tuh kayak gitu. Gimana dia bisa bereksis gitu. Apa yang dilakukan? Menyenangkan hati orang gitu. Pasang prinsip kita tak perlu disenangkan manusia nih. Ya. Yang harus kita butuhkan supaya Allah senang dengan kita. Paham gak bahasa saya? Buat Allah senang. Kalau Allah udah senang, Allah udah ridho, yang akan mengangkat derajat kita di hadapan manusia adalah Allah. Capek kita. Ya. Minta pengakuan manusia nih. Nah. Yang keempat saya bilang tadi kan? Yang membuat hati kita nggak tenang itu apa yang keempat? Terlalu terburu-buru dan terlalu sibuk. Nah, atau udah pernah nggak sih terburu-buru? Kira-kira hatinya tenang nggak? Enggak kan? Buru-buru tadi nih, mau pergi pengajian. Nah, tanya suami kita, "Ma, apa sarapan?" "Udah di atas tuh Pak, gini," jawabnya tuh. Ibu kan ninggalin pagi nih. Yang punya suami, yang punya anak, sama dengan saya Bu. Benar Bu? Tadi perjuangan nggak? Ketika terburu-buru tuh yang keluar dari lisan kita tuh baik apa enggak Bu? Kan? Makanya orang-orang yang terlalu sibuk, dia nggak boleh cepat mengambil sebuah keputusan yang cukup berat. Nah, jangan ibu mengambil keputusan ketika kita lagi sibuk dan terburu-buru. Istijal bahasanya. Karena itu kerjaan setan. Kalau lagi sibuk kali gitu tuh, atau pura-pura sibuk terserah ibu lah, gitu kan. Nah, itu payah tuh mengambil sebuah keputusan. Itulah hati kita tuh jadi nggak tenang. Gimana. Tuh. Nah, jadi panitia acara sajalah kemarin. Teman-teman jadi panitia di Al-Husna contoh nih. Jangan marah ya pengurus Musas. Kami kasih contoh yang real gitu. Tuh pasti sibuk tuh kan. Dari A sampai Z, itu kalau kita nggak hati-hati pasti banyak hati orang yang terluka. Benar? Karena kita nggak tenang. Makanya di dalam syariat
sebuah apapun yang kita ambil, sebuah keputusan tidak boleh istijal. Makanya kita disuruh apa? Sholat istikharah dulu. Apalagi Bu? Sholat hajat dulu, baru mengambil sebuah keputusan. Karena belum tentu yang kita suka Allah suka. Gitu loh. Nah, jadi 4 inilah yang sering membuat hati kita galau. Kira-kira nomor berapa yang paling banyak menyerang kita Bu? Semangat kali jawabnya ya. Terasa ya akhwat ya. Nomor 2 nih Mi, terasa kali memang nih. Tuh, kalau nomor 2 itu berarti akidahnya lemah. Kalau ibu banyak terjatuh di nomor 2 nih Bu, akidah kita lemah. Bukankah ada Allah? Ya kan? Nah, akidahnya, tauhidnya lemah. Rububiyahnya lemah tuh. Uluhiyahnya lemah. Dan asma wa sifatnya lemah. Nah, sebenarnya 1, 2, 3, 4 ini kita pernah semua. Nah, yang membuat hati kita nggak tenang. Insya Allah dengan kita kedatangan ke majelis ini membuat hati kita tenang. Ini salah satunya Ibu ya, menenangkan hati itu sering-seringlah duduk di majelis ilmu. Masya Allah. Nah, baik, selanjutnya mari sama-sama kita kirimkan salat beserta salam kepada kedua kita, kepada Nabi junjungan alam kita, kepada seorang Nabi yang maksum minaz dzunub, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad allazi yukhrijun nas minaz zulumati ilan nur wa ila siratim mustaqim. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Rasulullah yang telah mengangkat derajat kita dari alam kebodohan kepada alam terang-terang yang kita rasakan pada hari ini. Baik, akhwati fillah, supaya tidak memperpanjang mukadimah, insyaallah kita akan melanjutkan fikih wanita kita kembali. Insyaallah hari ini saya sampaikan fikih darah istihadah. Nanti kalau waktunya cukup kita lanjutkan kepada ada yang minta fikih sholat jamak qashar dan sebagainya. Kita terangkan dengan lengkap ya Ibu-ibu yang dicinta Allah, biar nanti abis ini kita menjadi duta-duta ini di masyarakat. Nah, sama mandi wajib. Baik, sekarang darah istihadah. Nah, ya Ibu-ibu yang dicinta Allah. Apa maksud darah istihadah nih? Istihadah adalah darah yang keluar secara terus-menerus dan mengalir bukan di waktunya. Nah, gitu aja bahasanya. Ya. Bukan pada waktunya, itu juga boleh. Berarti kalau darah itu keluar tidak dalam waktu yang sudah ditetapkan gitu, akhwat, bukan waktunya, itu berarti istihadah. Paham nggak bahasa saya? Nah, sekarang kita kaji dulu keadaan perempuan yang istihadah. Nah, pasti perempuan itu dikategorikan istihadah karena dia akan terjadi 3 hal ini, salah satunya di dalam dirinya. Yang pertama, ya. Ini bahasa terjemah nih Bu, bukunya berat ini. Ya. Yang pertama, ya, jangka waktu haid telah diketahuinya sebelum terjadinya istihadah. Jangka waktu haid telah diketahuinya sebelum terjadinya istihadah. Apa maksudnya nih, Mi? Kemarin kita sudah mengkaji, dia kajian fikih itu dia harus nyambung dengan sebelum-sebelumnya ya akhwat. Ya. Kita sudah kaji kemarin ada 3 keadaan wanita yang haid. Masih ingat? Yang pertama wanita yang datang haid, paling cepat haidnya berapa hari? 24 jam. Paling lama? 14 hari. Berapa? 14 hari. Oke. Yang kedua perempuan yang punya masa standar haid. Iya kan Bu? Ya. Nah inilah yang terjadi untuk poin 1 di istihadah. Apa dia Zah? Jangka waktu haid telah diketahuinya sebelum terjadinya istihadah. Berarti kalau ada perempuan masa haid kebiasaannya itu 7 hari. Nah, dia pasang 7 hari akhwat. Maka kalau haidnya datang 9 hari itu tidak dikatakan haid. Maka darah yang keluar di atas 7 hari itu namanya istihadah. Paham bahasa saya? Nah, mantap tuh sampai situ akhwat. Nah, makanya hadis Ummu Atiyah, kalau perempuan itu dia punya masa standar haid,
Habis itu setelah itu dia datang darah, kalau darahnya itu berbentuk kuning, ya, flek-flek, itu tidak dihitung haid. Nah, tapi nomor 2 ini sulit, Bu. Bagi orang yang betul-betul hormonnya tuh bagus gitu. Sehingga dia punya standar masa haid. Nah, paham sampai sini? Jadi darah istihadah itu bukan 14 hari ke atas. Bagi wanita yang punya standar haid, kalau dia sudah di atas standar haidnya, ini adalah darah istihadah untuknya. Paham sampai sini? Oke, kita lanjut yang kedua. Nah, yang kedua, akhwat, ya, darahnya mengalir berkepanjangan dan tidak mempunyai hari-hari yang telah diketahuinya. Kebalikan dari nomor 1 tadi. Ya. Darahnya mengalir berkepanjangan, ya, dan tidak mempunyai hari-hari yang telah diketahuinya. Dan dia tidak dapat membedakan darah haid atau darah istihadah. Ada nggak kayak gini, Bu? Nggak tahu kita kan, ini istihadah apa haid sih, bentuk darahnya sama aja ya, kan gitu, Bu. Merah juga dia, gitu, nggak ada hitam-hitam fleknya. Maka ini kita ambil standar. Apabila darahnya sudah melebihi dari 15 hari, maka kategorikanlah ini istihadah. Paham, Bu? Paham? Dia nggak punya masa standar haid, nggak punya nih. Ibu kalau haid yang nomor 1 apa nomor 2, Ibu? Oh, punya masa standar ya, hebat nih, Bu, orang-orang kayak gini. Kalau saya nomor 2 nggak punya standar, karena mungkin perempuan yang hormonnya masih KB, nah, gitu. Tapi bagus tuh yang punya nomor 1 tuh komitmen deh. Nah, tapi yang nomor 2 nih hati-hati, rentan untuk mengundur-ngundur. Umi minta maaf deh. Nah, kayaknya gitu. Masih ada nih, gitu kan. Nah, itu dia untuk mengulur-ulur tuh dia besar tuh untuk nomor 2 nih. Nauzubillah ya, akhwat ya. Makanya kita harus hati-hati nih. Nah. Jadi berarti kalau dia nggak punya, gimana akhwat? Nggak punya masa standar, berarti dia boleh haid berapa hari? 15 hari. Ada 14, ada 15, ambil ya 15 tuh. Nah, di atas itu jangan bilang haid lagi. Kemarin saya sudah sebutkan dalam fikih, masa bersih ke masa haid lagi berapa hari bolehnya? 13, ingat kakak, Masya Allah. Ada ingat ya dek? 13 atau 14, 15 hari itu boleh. Contoh, kita bersihkan dulu bahasanya, Bu. Kan ada orang bilang, saya ini haid sebulan 2 kali loh, Zah. Iya. Itu harus dicek dulu. Benar gak itu haid? Maka masa bersih ke masa suci lagi, ada fikih yang paling rendah bilangnya 13 hari. Kalau kita yang normalnya kan 23 hari. Benar kan? Siklus haid kita kepada haid lagi 23 hari kan, Bu? Boleh, silakanlah ambil yang 13 hari ini fikihnya nih. Boleh nih. Mungkin hormon kita nggak stabil. Maka ketika ada orang yang mengatakan, saya haid tuh kan, Bu, dari tanggal 1 sampai tanggal 7. Habis tanggal 7. Tanggal 10 datang lagi. Atau tanggal 15 lah. 15 datang lagi. Haid apa bukan? Maka dari haid itu ke bersih ke haid lagi itu pastikan ibu punya masa 13 hari. Minimal tuh lihat. Minimal karena kebiasaannya 23 hari siklusnya. Makanya fikih mengatakan 13. Jadi kalau ibu bersih ini bagi perempuan yang punya standar haid, pahami bahasa saya, Bu. Standar haidnya 7 hari nih. Tanggal 1 sampai tanggal 7. Nah, sekarang dia 7 tambah 13 berapa? 20 kan? Maka ibu boleh dikatakan haid lagi apabila haid ibu yang kedua itu di atas tanggal 20. Paham gak bahasa saya? Alhamdulillah. Yang sudah terlanjur cucu lagi, Bu.
Nah, anak kita lagi yang kita kasih tahu. Nah, tapi kalau perempuan yang nggak punya standar haid, kemarin gimana saya bilang? Mi hari ke-7 bersih, udah mandi. Hari ke-8 bersih. Hari ke-9 bersih, hari ke-10 datang lagi. Haid ini? Kalau dia tak punya standar haid, ini haid. Karena batasnya 15 Ini kan baru hari ke-10. Paham? Nah, itu dia bahasanya, akhwat. Ribet kali nih, gitu kan. Yang mana nih, gitu kan. Nah, inilah pentingnya ilmu, akhwat, biar kita yakin, gitu kan. Karena pertanyaan ini banyak sekali ibu-ibu yang menjapri kita, Bu. Za, saya akhir terakhir gini, Za, kira-kira ini sekarang haid apa enggak? Makanya kita kasih rumus ini, biar ibu jadinya bisa menempatkan ini haid atau tidak. Gitu. Nah, sudah? Yang ketiga, 3 lagi kan? Kan kami bilang ada 3 ketentuan bagi wanita yang mengatakan dirinya haidnya istihadah tuh, darah istihadah tuh. Baik, jika dia tidak mempunyai kebiasaan, terbayang, berarti haidnya bisa paling lama 15 hari. Tetapi dapat membeda-bedakan darah haid dengan darah yang lainnya. Ini ada juga di orang yang dia bisa membedakan, Bu, warna haidnya itu dengan istihadah nggak sama gitu. Maka dalam keadaan seperti ini dia mengambil keyakinannya masing-masing. Kalau tadi kan nomor 2, dia nggak punya kebiasaan haid dan dia tidak tahu membedakan darah haid dengan istihadah. Paham bahasa Umi? Nah, kalau yang nomor 3 ini terbalik. Dia nggak punya bahasa kebiasaan, tapi dia bisa membedakan darah haid dan darah istihadahnya. Berarti kalau misalnya di hari ke-7 dia melihat itu darahnya segar, kemudian ke-8 itu dia lihat nggak segar lagi, dia boleh mengatakan 8 itu darah istihadah. Paham bahasa saya, akhwat? Nah, tapi ini jarang. Nomor 3 ini jarang. Termasuk saya pribadi, tak bisa membedakan ini darah istihadah atau darah bersih. Gitu. Nah, saya simpulkan, yang pertama, kapan wanita itu dikatakan darah istihadah? Apabila dia punya masa kebiasaan haid. Setelah itu datang darah setelah masa kebiasaan haid, maka darah yang datang itu adalah istihadah. Yang kedua, perempuan yang tidak punya standar haid, tapi dia tidak bisa membedakan darah haid dan darah istihadah, maka dia diberi keringanan untuk melihatnya, menunggunya selama 15 hari. Maka di atas 15 hari kategorinya darahnya istihadah. Oke, sampai sini, akhwat. Nah, yang ketiga, wanita yang nggak punya kebiasaan haid tapi dia bisa membedakan darah istihadah dan darah yang bersih. Maka silahkan dia mengambil sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Tapi kalau selain rumus tadi dia tidak memilikinya, silahkan konsultasi dokter. Nah, karena dokter lebih mengetahui dari segi kesehatannya, Bu. Nah, apalagi yang pramonopos, ini sering nggak sesuai dengan rumus, Bu. Makanya dia harus tanya ke dokter. Sampai sini paham, akhwat? Yuk kita simpulkan dulu. Wanita haid itu dibagi menjadi 3 keadaan di dalam fikih. Yang pertama, wanita yang punya standar masa haid, silahkan. Kalau dia pasang standar, berarti di atas standar kalau darahnya keluar berarti itu darah istihadah. Ya. Yang kedua, wanita yang baru datang haid. Ya, nggak turut Umi bahasa ya, kita simpulkan aja. Paling cepat 1 hari, paling lambat 15 atau 14 hari. Nah, sampai sini paham kan? Akhwat, nggak usah kita ulang ya, sudah rumusnya. Nah, oke. Sekarang yang sering pertanyaan itu, bagaimana ketentuan perempuan yang istihadah? Sama nggak dia dengan perempuan yang bersih? Nah, ya, apa yang boleh dia lakukan, apa yang nggak boleh, gitu ya, akhwat ya. Ini bagi perempuan yang istihadah. Contoh, haid saya sudah lebih dari 15 hari, gitu.
kemudian ada darah yang keluar. Berarti ini istihadah. Bagaimana keadaan perempuan istihadah ini, Bu? Yang pertama, dia tidak wajib mandi ketika ingin melakukan sholat. Karena kan dia dalam keadaan berdarah nih. Ya. Maka tidak setiap sholat dia diwajibkan untuk mandi. Ya. Kecuali dia hanya mandi untuk mandi wajib pertama saja. Berarti saya datang haid 1 sampai 15 hari. Hari ke-15 itu saya mandi wajib. Hari ke-16 ada, 17 ada, 18 ada, 19 ada. Maka saya tidak mandi wajib lagi. Karena sudah sekali doang mandi wajibnya tadi di hari ke-15. Paham sampai sini akhwat? Walaupun nggak nyaman Zah kalau nggak mandi itu Zah. Nah, terserah ibu lah, setiap 5 kali itu mau mandi. Hebat loh. Cuman ini fikihnya. Alhamdulillah penuh masjid ini ya Bu ya. Semoga semakin banyak kita yang mencintai majelis ilmu nih. Silahkan Bu yang baru masuk. Ya. Kemudian yang keberapa lagi Bu? Kedua. Nah, silahkan Bunda. Nah. Yang kedua, ya, bagaimana lagi keadaan untuk wanita yang istihadah? Dia wajib berwudu ketika hendak melaksanakan sholat wajib meskipun dia ada wudu. Ini bedanya dengan wanita yang bersih kali Bu. Ya, saya ulangi bahasanya. Ya. Dia wajib berwudu pada setiap kali ingin mengerjakan sholat. Meskipun dia masih punya wudu. Ini berdasarkan sabda Nabi menurut hadis Bukhari. Ya, ibu bani cinta Allah. Kemudian berwuduklah setiap kali hendak mengerjakan sholat. Ini yang mewajibkan, ini Syafi'i Bu. Kita mazhabnya Syafi'i. Kalau Maliki dia bilang sunnah aja. Pahami bahasa saya contohkan lagi. Jadi kan kalau istihadah itu, ya misalnya kita sholat duha nih. Ya Bu, sholat duha kan tadi. Kemudian kita wudhu jam 9. Nah, sampai nanti waktu zuhur Antuna masih punya wudhu, nggak kentut, nggak ngapa-ngapain. Tapi karena Antuna kategori perempuan yang istihadah, maka ketika zuhur mau sholat wajib wudhu lagi. Kalau wanita suci kan wudhunya jadi sunnah saja. Sunnah memperbaharui wudhu. Kalau istihadah wajib memperbaharui wudhu ketika hendak sholat wajib. Paham bahasanya akhwan? Ya meskipun kita tetap sunnah ya. Kalau bagi perempuan yang bersih tidak istihadah, sunnah memperbaharui wudhu. Nah. Paham nggak akhwat bahasanya? Itu ya. Jadi nanti dia zuhur, wudhu. Nah, sebenarnya asar tuh masih ada wudhunya. Cuman karena dia istihadah wajib memperbarui wudhu untuk asar. Gitu ya. Nah kita makanya disunahkan tuh akhwat selalu dalam keadaan berwudhu, menjaga wudhu. Baik. Yang ketiga, hendaklah dia mencuci kemaluannya sebelum berwudu. Makanya kenapa wanita istihadah itu wajib hukumnya dia itu berwudu sebelum sholat wajib? Karena untuk istinja darah tadi. Dibersihkan. Berarti Mi, setiap 5 kali sholat itu kita membersihkan kemaluan kita. Iya. Berarti yang pakai softtek tukar softeknya. Bersihkan. Nah. Berarti kalau darahnya dikit-dikit tukar celananya. Ya, akhwat ya, paham? Nah, jadi hendaklah dia mencuci kemaluannya sebelum berwudu. Habis itu diganti sumpal dengan kapas kalau bahasa fikihnya. Kalau bahasa kita yang sederhana ya gantilah softteknya, kan gitu. Baik. Yang keempat, 4 lagi kan? Akhwat, menurut mayoritas ulama, ya menurut mayoritas ulama ini akhwat, perempuan yang istihadah tidak boleh berwudu sebelum masuk waktu sholat. Ini mayoritas, tapi umi pribadi ini hanya hukumnya sampai mubah saja. Jadi untuk wanita yang haid, untuk wanita istihadah, menjaga wudu itu hukumnya mubah. Paham nggak bahasa saya?
Kira-kira bagi wanita haid, wanita istihadah, berwudu itu hukumnya mubah. Ya. Bisa dipahami nggak, akhwat? Contoh dulu nih, kan kita biasanya kalau haid itu habis mandi langsung wudu. Nah itu hukumnya mubah aja. Nah, Umi pribadi melakukan. Kenapa? Karena menjaga kebiasaan itu sulit. Itu aja niat kita, akhwat. Kita orang yang selalu memperbarui wudu, kentut wudu, kentut wudu, kentut wudu. Pas haid, pas istihadah nggak kita amalkan. Itu dalam keadaan bersih untuk memulai kembali itu perjuangan. Paham bahasa saya? Jadi ketika istihadah, ketika kita lagi haid, nggak apa-apa, jaga wudu aja itu lebih baik. Nah, untuk menjaga kebiasaan. Tapi ini mayoritas ya, memang dia karena wudhu kita tuh nggak berfungsi, gitu. Nah, karena dalam keadaan haid, ya, istihadah. Tapi tetap itu kalau untuk menjaganya dia nggak sunnah, cuman mubah. Mubah itu berarti dilakukan nggak apa-apa kan, Bu? Nggak apa-apa, lakukan saja. Karena untuk menjaga kebiasaan itu berat, akhwat. Paham ya bahasanya, akhwat? Yang kelima, tidak ada halangan bagi suaminya untuk menyetubuhinya pada saat istihadah. Biasanya kita aja nolak-nolak. Ada darah nih, mau apa? Kan gitu. Padahal istihadah. Ya. Cuci kemaluan kita, berikan hak suami kita. Maaf ya Bu, saya berbicara tentang fikih ya Bu ya. Karena tidak ada satupun dalil yang mengharamkannya. Ngapa? Nah, itu bahaya tuh, Wit. Lihat, ini haid dibilang istihadah nyopa gas lah Pak. Nah, itu bahaya tuh. Yang terbalik, Lid. Biasanya kita istihadah pun kita mau nih darah-darah nih kan gitu kan. Nah, kasihan suaminya ya, alhamdulillah, wallahu a'lam bishawab. Karena istihadah itu dalam rangka waktu tuh udah lama kita berdarah tuh. Nah, kasihan kita pasangan hidup. Lanjut yang keenam ya, yang terakhir. Ya. Hukum perempuan istihadah adalah sama seperti perempuan suci yang lainnya. Sebab itu dia boleh mengerjakan sholat, boleh berpuasa, dia boleh iktikaf, dia boleh membaca Al-Quran dan menyentuh mushaf. Nah, jadi dia haknya gitu ya, hukumnya dia haknya tuh sama dengan wanita yang bersih. Cuman tadi ada beberapa item saja yang dia agak berbeda kan. Yang harus wajib memperbarui wudu ketika hendak sholat. Nah, kan itu aja perbedaannya. Gak wajib mandi. Dia tetap boleh dia membaca Al-Quran, tetap boleh sholat, kalau iktikaf dan puasa. Wallahu a'lam bishawab. Nah, selesai kita di bab istihadah. Nah, semoga kita bisa menjadi duta ini di masyarakat. Ada pertanyaan Ibu dalam masalah darah ini? Tak ada? Alhamdulillah udah paham ya. Kemarin kita udah terangkan panjang lebar ya akhwat ya, bulan lalu kan? Nah, bukan bulan lalu, 2 bulan yang lalu. Oh ya. Tidak ada pertanyaan, saya lanjut dengan mandi wajib. Satu paket dulu nih dengan ini, nanti baru sholat jamaknya. Jamaknya bulan depan aja lah Bu. Jam 10 kurang berapa tuh Fel? Baik, sekarang kita membahas mandi. Sebelum saya mengkaji mandi wajib ini, coba dulu siapa yang berani menerangkan kepada kita mandi kebiasaan yang dilakukan di rumahnya. Jangan takut disalahkan akhwat. Saya tidak menyalahkan, karena ini mandinya kan cara-caranya itu rukunnya cuma sedikit kan. Yang banyak itu apanya? Sunnahnya.
Coba siapa yang bisa menerangkan ketika dia mandi wajib, kayak mana dia mandi wajib di rumahnya? Apa dulu yang dia lakukan? Pertama niat, kedua wudu. Nah coba lihat. Nanti saya kaji ya perkara-perkara yang wajibnya mandi kita kaji. Coba caranya dulu, punya bayangan Umi gimana Antuna ketika mandi wajib itu caranya gimana? Enggak diketawain kalau salah. Pertama kali kita baca doa di depan pintu ya, Mi. Ya. Ada WC di dalam. Vel ada mic-nya enggak? Terus suaranya besar kayak Umi dia tuh. Terus lihat. Ya, kita baca doa dulu sebelum masuk ke WC. Kalau dia nyetik gini, Mi. Itu nggak tip, Mi. Perbaiki ya, Mi. Iya. Kan belum dipelajari. Cuma mau tahu aja terus. Nawaitul huswali jannabati akbari lillahi ta'ala. Mantap pakai niat dia. Terus. Saya niatkan mandi junub membuangkan hadas besar di batang tubuhku karena Allah. Syafi'i banget ya. Terus. Masuk kaki kiri. Saya kiri. Terus mencuci tangan terlebih dahulu. Mencuci tangan terlebih dahulu. Terus membersihkan kemaluan. Habis itu berwudu. Aha. Nah, selesai berwudu siram air 3 kali tubuh. Mengguyurkan air sebanyak 3 kali. Ya, Mia. Wudu. 3 kali. Lalu ramas. Ramas. Oke. Dah? Nanti dia habis selesai mandi wudu lagi, Mi. Iya. Gak apa-apa bagus. Nah, sudah mewakili ya. Sebelah kanan dulu tapi lihat ya. 3 kali itu sebelah kanan dulu ya. Yang sebelah kanan tuh dari mana Ibu sebelah kanannya? Bisa kepala dibagi 2 jadi sebelah kanan tuh. Bisa nggak? Nggak bisa. Jadi benar dari sebelah kanan tuh sebelah kanan dulu mana ini setengah badan dulu akhwat. Kepala kayak mana plus setengah mau Ibu cuci tuh. Nah pemahaman fikihnya jazakillah ya, bagus ya disampaikan di dia. Meskipun itu memang tata cara yang sudah baik, nanti kita tambahkan yang kurangnya ya akhwat ya. Tapi kadang-kadang kita banyak tidak mengamalkan itu. Langsung aja Antuna gitu kan. Nah ini yang mau kita kaji ya Ibu Biani cinta Allah. Perkara-perkara yang mewajibkan mandi ini harus tahu dulu. Yang pertama, keluar mani disertai syahwat, baik pada waktu tidur maupun ketika bangun. Ini kenapa? Karena ada hadis Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis Abu Sa'id, air mani itu mewajibkan mandi. Tapi air mani ini najis apa enggak? Najis apa enggak? Yuk, tolong bedakan 3 cairan yang beti. Beda tipis, wadi, madhi, mani. Sudah kita kaji nih di bab toharoh. Siapa yang bisa menerangkan kembali akhwat? Apa itu wadi? Apa itu madhi? Apa itu mani? Karena ini berpengaruh nih. Soalnya yang mewajibkan mandi di sini mani. Kalau yang keluar itu wadi atau madhi, Antuna nggak wajib mandi. Ayo akhwat. Kok nggak ada yang berani? Salah saya perbaiki. Yang lain lihat. Wadi apa? Pernah dengar Ibu? Pernah dengar ya? Wadi pernah dengar?
Mazi pernah dengar, mani nggak usah lah, tahu kita. Tapi wadi mazi ini banyak akhwat kita nggak ngerti. Perempuan. Ada yang berani, Bu? Takut salah ya? Takut salah ya? Ayo, definisikan dulu. Ternyata perempuan itu banyak cairan. Makanya kita harus kaji fikihnya. Ada namanya wadi. Apa wadi ini? Cairan kental berwarna putih yang keluar ketika proses kencing kita selesai. Ya. Lain dengan keputihan. Keputihan itu dia hormon. Kalau ini fitrah, nggak sama dia. Dibedakan di dalam fikih lid. Kalau keputihan itu dia hormon. Kalau ini adi, semua perempuan punya. Pipis itu, Bu, kan selesai. Sekali-sekali ibu lihatlah warna putih-putih itu, yang dia putihnya kental, itu wadi. Hati-hati, Bu, dia menempel di vagina. Makanya cebok harus digosok karena takut wadi itu menempel. Kalau wadi menempel, ibu sudah wudhunya batal karena dia najis. Wadi, pahami, Bu? Wadi itu hukumnya najis tapi tidak mewajibkan orang untuk mandi. Paham, Bunda? Makanya kita kalau pipis tuh digitukan lah sedikit. Bedehem. Karena untuk mengeluarkan wadi. Nah, ini wadi nih. Dari sekian tahun Za baru tahu itu wadi Za. Nggak apa-apa, itulah pentingnya ilmu. Nah, lap tuh, cebok, istinja itu dilap. Karena kalau kita nggak lap menempel di situ ketika kita sholat, dia keluar tak sah sholat kita. Bahaya kan? Nah, mendehem ya, akhwati fillah. Sudah? Nah. Yang kedua, mazi. Mazi itu apa? Ini banyak nggak sadar. Mazi itu adalah cairan yang keluar, bentuknya itu, Ibu, apa namanya tuh? Dia nggak kental. Nah, warnanya pun tidak putih kayak susu. Lendir putih, bening. Nah, bahasanya susah kali sih membahasakannya. Ya, tar. Dia keluar karena proses cumbu mencumbu. Nah, tuh proses cumbu mencumbu tuh. Dan mazi ini lebih banyak dimiliki oleh perempuan. Nah, berarti ini najis. Tapi tidak menyebabkan antuna wajib mandi. Nah, jadi air itu keluar karena proses cumbu. Cumbu. Bercumbu aja. Pahami bahasa saya, akhwat? Bercumbu saja. Nah, itu namanya mazi. Dia najis tapi tidak menyebabkan kita mandi. Maaf ya, ini fikih wanita soalnya. Kita sama perempuan harus disampaikan. Tapi apabila sudah bersatunya kemaluan kita dengan pasangan hidup kita, mau keluar mau tidak, mau puas mau indah, wajib mandi. Paham sampai sini? Enggak enak dong, enggak wajib lah mandi nih. Wajib mandi. Itu kita sampaikan, akhwat. Paham ya? Kalau mazi enggak wajib mandi. Cuman dia najis. Dah, wallahu alam bisawab. Makanya cara kalau mani najis apa enggak, akhwat? Mani najis apa enggak? Banyak mayoritas ulama mengatakan dia nggak najis. Kalau najis gak mana anak kita dari status mani kok. Tapi dia mewajibkan kita untuk mandi. Nah, ini yang harus kita pahami. Makanya cara membersihkan wadi, mazi dengan mani itu nggak sama. Kalau mazi yang menempel di celana kita, dia najis. Wadi yang menempel di celana kita itu najis. Tapi kalau mani yang tersisa di kain sarung kita, apa itu nggak najis.
cuman jorok. Nah, ya pahami bahasanya Bu. Sebenarnya sama aja kan, Ibu bersihkan juga, cuma status hukum fikihnya nggak sama. Wallahu a'lam bishawab. Nah jadi di sini ya, jadi kita ya yang wajib mandi itu yang pertama keluar mani disertai syahwat. Nomor 1 paham ya akhwat? Tapi di sini ada beberapa keadaan. Ini nggak usah dikaji lah nih. Sudah ngerti nih Antuna. Nggak usah 1, 2, 3, 4 ya. Nomor 1 juga intinya dia. Nah, nanti kalau kita terangkan habis waktu kita. Dan sebenarnya Antuna udah paham. Saya juga nomor 2 ya, akhwat. 2 lagi kan? Yang pertama kapan kita diwajibkan mandi? Oke. Yang kedua, nih, apabila haid dan nifas jika sudah berhenti. Wajib mandi kan? Oke. Ini nggak ada perdebatan kan? Udah ngerti kan? Yang ketiga, apabila hubungan kelamin, itu yang saya bilangkan tadi Bu, kita nomorkan itu ya. Hubungan kelamin apabila bersentuhnya kelamin laki-laki dan wanita, itu wajib mandi. Ini semua ada hadis ya. Oke, lanjut. Yang keberapa lagi? Yang keempat, jika mati atau meninggal dunia, tapi dia dimandikan. Itu khususnya wajib berarti kan. Cuma satu kan, siapa mayat yang tidak dimandikan? Syahid. Yang lainnya dimandikan. Ya. Yang kelima, orang yang kafir jika sudah masuk Islam. Ini dia wajib mandi, wajib. Jadi kalau di dalam fikih itu aja yang menyebabkan kita wajib mandi. Selain itu berarti mandinya apa? Sunnah. Kalau wajib itu kan menjadi syarat kan? Sebelum kita beribadah gitu. 5 inilah yang menyebabkan kita mandi wajib. Gak ada pertambahan, gak ada pertanyaan kan Bu di sini, jelas kan? Oke, jelas. Berarti selain itu mandi sunnah. Berarti Antuna kayak mandi hari Jumat, suami kita mandinya sunnah. Kayak kita mandi pagi sunnah, mandi sore sunnah. Kalau mandi sunnah itu Ibu tidak diperhatikan pun, tidak merata pun air mandi Ibu sah gitu. Tapi kalau mandi wajib ini nggak bisa sembarangan akhwat. Ini mau kita kaji fikihnya. Lipatan air nih harus masuk nih. Nah, nggak boleh air itu tidak merata sampai ke seluruh tubuh kita. Kalau mandi sunnah kan nggak keramas, cepat-cepat, mungkin nggak digosok, lipatan pun kadang-kadang nggak kena air. Itu silakan saja. Tapi kalau mandi wajib nggak boleh. Berarti kalau kita tidak sesuai dengan rukun tidak sah. Sampai sini dulu ya akhwat. Ya digantung dulu kajiannya ya. Untuk bulan depan baru kita menerangkan tata cara mandi wajib sesuai dengan syariat. Ibu mau tanya? Silahkan. Di sunnah, mantap pertanyaan Bunda. Nanti saya akan mengkaji Bu, ini mandi wajib. Nanti ada mandi yang disunnahkan. Salah satunya orang yang memandikan mayat disunnahkan untuk mandi. Sunnah pun, tidak wajib. Bagus pertanyaannya Bunda ya. Jadi kita kayaknya masuk tim di fardu kifayah nih. Kan gitu kan? Habis kita mandikan mayat, untuk kita disunahkan mandi sunnah. Tidak wajib ya Bu. Nah, tapi kalau sunnah dapat pahala. Nah. Sudah Bu? Sampai sini dulu ya. Nah. Lid, udah ya Lid? Lah khalas, kafak insyaallah.
Bulan depan diingatkan lagi ya Bu. Berarti kita kajinya tata caranya, kemudian mandi sunnah, mandi yang disunahkan. Mandi yang disunahkan ini pun banyak kita yang belum mengetahuinya Bu. Nanti kita akan kaji. Dan sholat jamak qashar dan qashar. Nah beda tuh. Kapan dikatakan sholat jamak, kapan dikatakan sholat jamak qashar, dan kapan dikatakan sholat qashar. Sholat qashar ada yang ada dalam fikih. Allah yuafiq insyaallah. Semoga kita semua termasuk hamba Allah yang senantiasa haus dengan ilmu-ilmu agama ini. Karena kita beribadah itu harus dengan ilmu. Yang ibadah kita akan menjadi bermakna. Dan insyaallah dengan ibadah yang kita lakukan itu karena dengan ilmu. Alhamdulillah rabbik wa la takuna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabal kubur ya Allah wa qina azabal mahsyar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fan minkum.